Saya memberikan beberapa tips saran ya, supaya nggak stres. Yang pertama adalah kurangi berita-berita negatif, karena itu akan membuat diri kita tertekan dan stres gitu ya. Stres itu pasti dialami orang gitu ya. Dalam teori psikologi itu ada 2 coping stres. Yang pertama adalah fokus pada masalah, dan yang kedua adalah coping stres pada emosi gitu ya. Jadi kalau coping stres yang fokus pada masalah itu akan lebih clear, karena dia akan mencari tahu apa masalahnya, apa sumber masalahnya, dan bagaimana dia menyelesaikannya gitu. Tapi kalau pada emosi, fokus pada emosi ini juga banyak dilakukan oleh orang, yaitu bagaimana mengurangi stres itu dengan cara berbagai aktivitas supaya aku nggak stres gitu ya. Tapi masalahnya juga masih tetap gitu. Nah, kedua coping stres ini sering digunakan oleh orang untuk berkombinasi gitu ya. Keduanya dilakukan. Yang pertama sebetulnya kalau emosi tadi hanya mengurangi. Jadi ketika orang itu stres lalu jalan-jalan lalu nggak stres, itu sebetulnya ke emosi, coping emosi. Artinya masalah nggak hilang, masalah masih ada, tapi mengurangi stres itu dengan cara jalan-jalan gitu ya, melakukan hobi, ketemu orang, dan seterusnya. Nah, kalau fokus pada masalah, dia akan cari tahu apa sumber masalahnya. Misalnya, saya takut saya kena Omikron misalnya ya, COVID. Maka dia cari tahu supaya saya nggak kena itu bagaimana gitu. Atau dia lihat bahwa aku stres, aku takut kena Omikron. Kenapa kalau jalan-jalan? Dia nggak jalan-jalan malah gitu. Tapi bagi mereka yang fokus pada emosi, dia cuek aja, dia tetap jalan karena dia mau mengisi waktu supaya dia mengurangi stresnya gitu ya. Jadi pemilihan bagaimana coping atau penyelesaian dari stres itu sendiri tergantung pada masing-masing orang, dan masing-masing orang akan berbeda cara menyelesaikannya. Tidak semua orang mengatakan enak jalan-jalan. Ada orang yang malah malas jalan-jalan, takut jalan-jalan. Jadi tergantung pada kebiasaan pribadi, pemikiran masing-masing orang untuk menghindari stres itu. Gitu. Kalau saya sarankan ya sesuai dengan style masing-masing orang gitu ya. Karena nggak bisa saya paksakan bahwa ketika orang suka emotion coping gitu ya. Dia terus saya suruh fokus pada bagaimana menyelesaikan, nggak bisa gitu, karena bagaimanapun menyelesaikan masalah itu dari berbagai cara. Ada orang yang mereduksi dulu supaya nggak stres, bagus emosinya, baru dia selesaikan masalah. Tapi ada orang yang kena stres, dia nggak pakai reda-reda emosi, pokoknya gimana saya bisa keluar dari masalah gitu ya. Itu tergantung orangnya. Dan memang saya kira stres itu kan karena kita merasa tertekan. Sementara ini kita banyak mendapatkan berita-berita negatif ya. Oleh karena itu saya memberikan beberapa tips saran ya, supaya nggak stres. Yang pertama adalah kurangi berita-berita negatif, karena itu akan membuat diri kita tertekan dan stres gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa me time. Jadi masa daring itu masa-masa menurut banyak orang justru malah sibuk gitu, tidak punya waktu istirahat karena full time bekerja dari malam, pakai Zoom, pakai 2 device, bahkan ya webinar. Ingat bahwa kita juga perlu me time supaya kita waras gitu ya. Jadi tetap harus punya me time. Semua dihilangkan, semua diberhentikan, lalu kita berfokus pada diri kita sendiri, refleksi diri kita gitu ya. Yang ketiga adalah jangan lupa berhubungan dengan orang. Ini yang bikin kita stres itu sebetulnya. Kemarin COVID itu kita nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Itu bikin stres sebenarnya. Karena kita terbiasa dengan hubungan langsung dengan orang. Pakai WA, pakai Zoom, oke. Tapi rasanya kalau nggak ketemu langsung orangnya itu nggak akan optimal ya berhubungan gitu ya. Jadi tetap melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Dan yang keempat, tetap jaga kesehatan tentunya. Baik kesehatan fisik maupun mental gitu.